Salam Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kembali bersama saya Coach Wira di podcast serial ini sangat istimewa. Jadi podcast kami selalu istimewa karena sudah saya hadirkan kembali narasumber, seorang pakar, seorang master atau juga sering disebut sifu mungkin ya istilahnya dalam bidang Feng Shui. Nah, ini sangat menarik. Jadi jika Anda mengalami masalah dalam bidang relationship, hubungan dengan pasangan, lalu tentang rezekinya kok kayaknya belum begitu lancar, ada hambatan-hambatan apa saja, meskipun sudah melakukan banyak hal, banyak strategi, banyak taktik, tapi rasanya masih tersendat gitu. Atau persoalan jodoh nih, sampai sekarang masih ngejomblo, sulit mendapatkan jodoh yang tepat gitu ya. Nah, kita akan bahas, don't skip this video setelah yang satu ini. Baik teman-teman Mantra Hati dimanapun kalian berada, tentu sudah semakin penasaran dan ingin tahu topik yang akan kita bahas ini adalah lebih banyak tentang diri kalian semua. Nah, jika saat ini kalian bingung mencari tahu rahasia sukses, rahasia bagaimana membuka melancarkan pintu rezeki, bagaimana kalian bisa menemukan jodoh yang tepat buat kedepannya, atau bahkan menghadapi pasangan-pasangan yang saat ini sudah retak, ada yang mulai meninggalkan pasangannya, ada yang bercerai, atau kita bicara tentang kesehatan, apa sih unsur-unsur yang mempengaruhi tubuh kita di semesta ini, dan seterusnya. Nah, sudah hadir di sebelah saya adalah seorang master Feng Shui, dan saya izinkan untuk perkenalan diri. Dikenali dulu dirinya, silakan. Terima kasih Pak Wira. Ya. Selamat siang para sahabat. Ya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Nama saya John. Saya panggilannya biasanya siapa ya? John. John ya, oke. Ada embel-embel depannya Master Sifu. Itu mungkin hanya diberikan orang ya. Jadi itu ya terserah. Mungkin kalau kita lebih dekat pun panggil nama saya John. Masih muda Pak. Memang seperti kelihatannya. Oke, masih muda. Tapi memang ya nama lengkapnya mungkin orang tanya John apa gitu ya. Saya Lee, marganya kebetulan marga Lee. Ya. Oke, John Lee ya, bukan Jet Li. Masih satu ada hubungan sama Lilinya itu. Ada Pak hubungannya. Saya kenal Jet Li, tapi Jet Li tidak kenal saya. Jet Li kenal Pak John, John tidak kenal Jet Li. Terbalik Pak, tadi saya kenal Jet Li-nya Pak. Jet Li tidak kenal saya Pak. Iya. Oke. Nah, di sini tadi udah dijelasin sama John bahwa bagaimana nih kita melihat ya, kalau saya tanya apa sih mitos-mitos. Nah, mitos nih, kita bicara mitos dulu. Mitos-mitos yang ada di masyarakat kita, di Indonesia pada umumnya, dan mungkin juga di Bali atau bahkan bisa mendunia nih. Ada banyak mitos terkait dengan Feng Shui. Nah, jadi apa itu Feng Shui, bener apa enggaknya, terus mitos-mitos kan ada orang yang takut nih. Oh, jangan-jangan nanti saya disuruh pasang gini di rumah saya, terus dipasangin X, Y, Z dan seterusnya. Silakan, John. Mungkin kita masuk kepada keadaan yang mungkin banyak terjadi di masyarakat ya Pak. Misalnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada beberapa profesi gitu ya. Misalnya pasang susuk. Pasang susuk ya kan, supaya jodoh lancar kan pasang susuk ya Pak ya, rezeki lancar juga pasang susuk ya Pak ya, atau ada benda keramat yang harus ditempatkan gitu ya. Itu cara-cara instan yang ingin dilakukan kali ya. Ya mungkin kalau menurut saya itu lebih banyak nggak masuk akalnya. Nggak masuk akal. Ya kan, karena di zaman sekarang tuh lebih banyak kejadiannya akhirnya kecewanya dibandingkan berhasilnya. Pada saat dia cerita itu, gelangnya mengandung apa dan sebagainya. Nah, ada memang benar-benar ceritanya berhasil. Atau mungkin kalungnya atau di rumahnya ada batu atau yang tertentu. Masih sempat ya Pak ya, ada zaman batu jadi dibilang mahal gitu ya Pak ya. Nah, ini contoh-contoh bahwa ada namanya kebetulan sama kebenaran. Tapi kalau kita mau akurat hasilnya Pak, itu tentunya kita perlu namanya memahami diri. Diri. Dari mana itu yang sempat kita bicara sebelumnya menjadi bahasan topik ini, tanggal lahir itu dapat memberikan memberikan gambaran peta ininya seseorang. Nah, di situ kita dapat mempelajari diri kita.
dengan sangat detail. Nah, itu yang sebetulnya fungsi daripada mempelajari ini, bukan sekedar kapan saya kaya, kapan saya dapat jodoh. Ini mungkin terlalu klasik, Pak. Ini dapat sampai sangat detail dari tahun ke tahun apa yang terjadi dengan diri kita. Seperti tahun 2020 ini sangat klasik, semua orang mengalami gangguan COVID ya Pak ya. COVID, betul. Nah, tapi tidak semua orang mengalami kemunduran. Banyak juga yang sedang maju Pak, tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, standar sekali Pak ya. Iya. Orang kalau lagi maju, dia pasti tidak mengeluh. Orang yang mengeluh biasanya lebih mundur Pak. lagi mengalami sesuatu. Oke, betul. Nah, berarti di sini kalau kita lihat mitos-mitos itu harus kita clearkan dulu ya gitu ya. Nah, mitosnya harus dibenerin bahwa kita harus menggunakan data-data ilmiah dan bisa secara rasional juga untuk digunakan. Benar. Dan tadi udah disampaikan teman-teman semua bahwa tanggal lahir itu sangat penting. Nah, kalau pengalamannya John selama melakukan tugas ya profesi seperti ini. Nah, tentu teman-teman di sini penasaran siapa sih John gitu kan? Sebelum kita lanjut nih, saya mau ini nih. Siapa sih John? Ngapain aja John? Sudah berapa lama pengalamannya? John bisa cerita nggak apa yang dilakukan dari profesi Feng Shui ini di mana saja, di negara mana saja sudah melakukan ini dan sudah berapa orang yang sudah diberikan sesi konsultasi atau sesi coachingnya dari sisi Feng Shui ini? Silakan biar teman-teman tahu. Jadi saat pertama saya itu tidak pernah berpikiran untuk betul-betul melakukan atau tidak pernah terpikir lebih tepatnya untuk sebagai bekerja di bidang ini. Ini pertama ini saya belajar untuk mengatasi keadaan saya. Dan saya pun pernah mengalami banyak pengalaman waktu itu, waktu umur 20-an, bertemu mungkin pergi ke praktisi A, B ya. Oh, sarannya pakai ini di rumah kamu, tempatkan benda ini di rumah benda-benda tertentu ya, gitu ya. Itu untuk bagaimana nanti bisnisnya. Dan biasalah kita selalu kan itu ya Pak ya. Kita sebagai pengusaha atau mungkin Anda membangun karir, Anda tentunya ingin karir Anda bertambah maju. Kadang-kadang ketika muncul tantangan kan Anda mencari orang-orang yang dianggap ahli ya. Setuju. Nah, waktu itu kemudian saya itu mengalami sampai yang disuruh berlutut, disembur, ditepuk-tepuk jidatnya, ritual gitu ya. Ritual bakar ini tidak tepat. Jadi setelah saya pelajari itu ternyata semuanya esensinya ada pada energi. Pada energi ya kuncinya. Energi ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan dan energi itu tapi dapat dirasakan. Jadi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, jadi ketika Anda berhadapan dengan misalnya tahun-tahun yang energinya ini menjadi tidak seimbang, disitulah sebenarnya muncul masalahnya. Nah, jadi waktu dulu itu juga saya juga dibuat percaya bahwa pakai benda-benda ini. Nah, benda-benda ini memiliki energi. Nah, jadi ketika ditempatkan pada orang yang tepat, ada tempat yang tepat, dia akan bekerja sinkron, jadi seimbang, selaras. Nah, disitulah yang diharapkan biasa muncul. Ketika energi ini bertentangan, dia itu malah menjadi masalah antara benda sama orang yang bawa ini ya. Benar. Nah, di situ dan tidak ada perlu satu hal adalah prinsip yang kita pahami dulu. Tidak ada orang yang hidupnya ini setiap hari itu mulus atau grafik kehidupannya pertama begini terus naik enggak, nanti ada masa nanti dia naik akan ada turun sebentar tapi untuk naik lagi lebih tinggi. Nah menyikapi ini hanya kita tidak bisa perfeksionis. Nah, dulu tidak mengerti, jadi saya dari berbagai pengalaman itu, saya berpikir hanya saya yang punya masalah itu. Karena saya tidak mengerti tanggal lahir saya kan. Nah, akhirnya saya bertemu dengan ini berputar-putar dan sampai ketemu beberapa memang ahli yang mempraktekkan ilmu ini secara klasik apa adanya yang sejak secara ribuan tahun lalu. Jadi ribuan tahun lalu itu mereka tidak mengenal yang kalau di sini banyak pakai patung ini. Dulu nggak ada patung Pak. Lalu bagaimana mereka melakukannya ya kan? Patung hanya mungkin dari keramik nggak banyak seperti sekarang ya, lebih banyak dari dari liat ya, tanah liat gitu, ya kan? Batu juga batu dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin ini sebetulnya berjalan? Tidak. Jadi ini menjadi
turun temurun mitos. Nah, kepada orang juga orang berharap instan. Nah, ini market yang saya ingin pesan hari ini adalah jangan mengharapkan cara instan untuk mengerjakan ini, karena dia sedang energi ini kalau stuck itu lihat apa yang diinginkan. Dia itu sebenarnya ingin mengajarkan kita sesuatu bahwa ada yang sedang tidak tepat. Oke. Nah, sedangkan kalau sedang lancar, kadang manusia itu dapat juga terbuai. Jangan berarti waktu lancar semuanya bagus. Kadang manusia itu menjadi manja, menjadi nyaman dan lepas. Nah, pada saat justru dia tempa itu mengalami kesulitan. Nah, di sini kita sebetulnya cuma perlu satu, keseimbangan. Oke. Nah, seimbang. Nah, tadi itu kan dari diri sendiri. Lalu akhirnya ketemu Feng Shui ini, belajar di mana, terus profesinya sudah berapa lama dan di mana aja nih sudah ini. Saya kebetulan lahir di keluarga yang keturunan Chinese. Jadi mampu berbahasa Mandarin, jadi itu satu keberuntungan sehingga saya sempat mengunjungi banyak sekali guru-gurunya. Ada yang di Cina, ada yang di Malaysia, di Singapura, dan termasuk beberapa di Indonesia sebelumnya. Oh, berarti udah belajar di beberapa negara gitu ya? Ya, di beberapa negara. Feng Shui ini ya. Nah, ada satu yang sangat saya tertarik waktu itu. Jadi itu diawali saya membaca buku sejarah Cina. Itu ada satu tokoh namanya Zhuge Liang. Zhuge Liang. Jadi Zhuge Liang ini sangat dikenal. Dia itu penasehat. Nah, saya mengenal buku penasehat militer itu setiap hari cuma mengobservasi bintang, Pak, dulu waktu perang. Dan ini cerita kejadian benar, sejarah ya, 2500 tahun lalu. Dan dia tuh tanpa teknologi, itu dia mampu membaca setiap kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Hebat ya. Lalu zaman dulu lah. Zaman dulu kan. Dan dia tidak pernah lihat muka atau wajah, bayangkan nggak ada kamera, Pak, nggak ada telepon ya, Pak, ya. Tapi dia mampu tahu karakter orang ini akan seperti apa. Nah, jadi karakter ini dia mempengaruhi. Nah, saya sangat tertarik ingin mempelajari. Cuma waktu itu di mana, ya kan? Kemana saya harus pergi? Dan internet atau sekolah nggak seperti sekarang hari ini, ya kan? Betul. Nah, akhirnya ya saya jalanin dulu hingga saya cari dari yang guru yang hanya mengajarkan sekedar kulit sampai kepada beberapa guru ini. Nah, di awal saya seperti yang saya tadi bilang, saya tidak pernah terpikir untuk ini. Ternyata setelah saya pelajari baru saya baca ada tanggal lahir saya, memang salah satu panggilan saya ke sini. Nah, ke arah bidang ini untuk membagikan. Kan? Diawali dari saya menyelesaikan masalah saya. Saya hanya berpikir dulu saya selesaikan dulu keadaan-keadaan dari bisnis saya juga pernah tidak berjalan ya dengan gangguan-gangguan yang saya temui dan ternyata saya praktekkan di diri saya itu jauh sekali hasilnya. Jadi ada perubahan yang lebih baik gitu ya? Iya kan, dan itu dan setelah kita itu ternyata saya pikir hanya membantu teman. Nah, datanglah teman-teman yang mulai, kamu bisa ini. Nah, saya pikir pertama itu cuma untuk saya. Nah, disitulah saya mulai ini, Pak. Hanya di sini Indonesia beda dengan saya banyakkan ngambil sih, Pak, di Eropa. Kliennya malah di Eropa? Malah klien saya lebih banyak di Eropa dibandingkan di Asia. Nah, di Asia banyak berhubungan dengan klinik. Nah, di Eropa mungkin mereka tidak terlalu paham ya karena ini kulturnya berbeda. Hanya mereka mulai mendengar dan mereka itu lebih polos sehingga lebih bukan polos dalam artian ini logik mereka berjalan. Ya, tapi ke arah ilmiah gitu ya. Nah, benar. Penalaran ya. Benar. Jadi mereka itu tidak bangsa Barat itu kelebihannya satu. Mereka tidak lebih sedikit mengharapkan hasil instan. Lebih ada proses yang dilihat. Lebih proses dan mereka lebih siap gitu ya. Tapi saya pikir ya tidak terlepas ya, kita juga sedang menuju ke kemajuan itu, Pak. Nah, tidak terlepas di Indonesia akan segera menyusul seperti itu. Hanya kenapa saya berbicara seperti ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, hanya saya ingin mengatakan, Pak, berhentilah mencari jalan pintas. Ya. Kecuali makan mie instan gitu ya. Itu juga tidak saya bayar. Itu makanan yang tadi John menyebut klinik ya, tempatnya klinik. Apa sih klinik biar teman-teman tahu? Jadi klinik itu bersifat hanya lebih kepada kepercayaan semata.
atau kepercayaan blind belief ya, ada buta itu. Oh, pokoknya kenapa seperti itu ya? Nak mula keto. Oh, mulai gitu. Ya kan? Kepercayaan yang membuta Ya gitu. membuta. Pokoknya harus begini ya kan? Kenapa? Ya saya bapakmu, saya gurumu, kamu harus ikut yang seperti ini. Nah, kita tidak diajarkan membuat untuk berpikir kritis lagi. Jadi, oh yang penting saya bayar, kan kamu udah saya bayar, solusinya harus sesuai yang saya inginkan. Nah, kadang dalam tanggal lahir itu tidak seperti itu. Berarti boleh dibilang nih, klinik itu bisa sebuah proses begini. Seseorang datang ke ahli, lalu dikasih batu atau jimat atau keris, ini kamu taruh di rumah kamu dan nanti hidup kamu akan berubah menjadi lebih baik. Kira-kira begitu ya? Model klinik-klinik itu. Ya, klinik Seperti itu ya, kurang lebih. Contoh salah satu ya, mohon maaf tidak bermaksud menyinggung sekali lagi. Nah, pernah saya diceritakan yang seperti ini. Kira-kira kita udah dapat gambaran lah. Ada satu batu Pak, dia bilang sudah diberikan mantra, dibacain mantra, sudah lebih dari 100 tahun Pak. Nah ini jimat sakti, harganya 50 juta. Sudah, kalau Anda kantongin Pak, itu kebal peluru Pak. Ya kan? Nah, cuman Pak, nggak boleh di testing. Oh gitu. Kebal peluru udah pakai, boleh testing nggak boleh. Nggak diboleh testing. Nggak boleh testing. Malah meragukan jadi. Nah, ini contoh kan, tapi ada orang yang percaya Pak, ada Pak, banyak Pak yang seperti itu kan. Nah, yang jual kebetulan pintar. Nah, ini contoh. Jadi setelah memakai itu Pak, saya nggak tahu ya, karena saya nggak jadi beli Pak. Kalau itu dapat mungkin kita bisa berbisnis Pak, di negara perang Pak, dijual Pak dengan 100 juta, kebal peluru mungkin jalan Pak. Nah, ini contoh, salah satu dibikin percaya dengan ini sudah dimantrain dan ini sudah di apa. Nah, mungkin lebih tidak banyak logisnya Pak. Jadi kalau kita bicara balik ke feng shui atau ke astrologi yang kita bicara, ini tidak sekedar hanya untuk membaca atau nanti kamu akan kaya, kamu tidak. Itu yang membantu kita memahami diri kita. Jadi dia sangat logik, dia dapat dipelajari semua orang, tidak perlu ada tulang dewa, tidak perlu ada keturunan tertentu, tidak perlu ada mata ketiga dan sebagainya. Ini semua sama seperti ilmu itu. Bisa dipelajari. Ya, sains berarti. Sains. Dan ini dulu kelemahannya satu. Nah, para raja-raja hanya dipraktekkan kepada kalangan raja. Karena ilmu ini dapat menjadi sangat berbahaya kalau disalahgunakan. Informasi yang didapat ini karena dia dapat membaca sesuatu yang terjadi, Pak. Ini dapat, raja tidak mau digulingkan dengan cara yang seperti itu. Mereka tidak mengizinkan rakyat biasa untuk praktek. Sehingga kalau misalnya zaman dulu kita orang biasa seperti ini, Pak, kedapatan praktek itu Pak dipenggal, Pak. Itu hukumannya kan, atau dihukum mati atau di gimanain lah, nggak tahu gitu ya. Oke. Ya teman-teman, saya perlu garis bawahi lagi bahwa podcast video kali ini adalah memang kita berbicara dari sudut pandang Feng Shui. Jadi supaya kita sama-sama selaras. Nanti takutnya Anda menggunakan pendekatan yang lain, nanti tentu sudut pandangnya berbeda. Nah, di sini kita berbicara dari sisi pendekatan Feng Shui. John akan menjelaskan lagi nih. Saya tertarik dari sisi misalnya tanggal lahir nih. Berapa persen pengaruh tanggal lahir seseorang itu terhadap kesuksesannya dia, terhadap percintaannya dia, terhadap jodoh dan kesehatannya. Kira-kira gimana nih John? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang tanggal lahir, kita bicara tentang manusia. Nah, jadi jangan juga pertama dulu sebelum saya lebih jauh, hati-hati dengan limitasi. Yang melimit itu kadang-kadang diri sendiri. Nah, batasan, manusia batasan. Nah, dalam prakteknya di Feng Shui atau di Pazi, saya termasuk sering sekali menerima. Nah, di mungkin Bali belum terbiasa. Di Singapura, di Malaysia itu sangat banyak sekali melakukan operasi sesar untuk mencari hari yang membuat anak ini lahir dalam kondisi yang selain sehat, tentunya ingin jenius gitu mungkin kali ya harapannya. Nah, selain itu begini Pak, kita bicara sedikit lebih ini, tapi ini dasar daripada logisnya. Ada anak yang betul-betul Pak datang itu sudah membawa rezeki. Sudah settingan yang membawa rezeki ya. Persis Pak. Nah, itu mungkin dulu penyebabnya banyak anak banyak rezeki Pak. Betul. Nah, cuman itu kan kayak berjudi Pak, nekat ya kan. Kalau tanggal lahirnya pas betul-betul membawa rezeki kan. Nah, kira-kira siapa Pak yang dititipkan rezekinya Pak? Kalau anak ini datang membawa rezeki Pak.
dia kan nggak mungkin bawa sekarung emas Pak keluar dari rahim ibunya ya Pak ya. Iya. Lalu siapa Pak kira-kira yang akan dititipkan rezekinya sama alam Pak? Orang tuanya mungkin. Orang tuanya Pak, persis Pak. Jadi, nah di situ begitu anak ini lahir, bisnis ayahnya jadi tiba-tiba naik. Nah, atau bisnis gitu ya. meroket. Nah, atau ayahnya nggak punya bisnis, promosi pekerjaan. Karirnya naik, Karirnya jabatan naik. gitu ya. Nah, karena anaknya begitu lahir. Karena anak ini dia lahir dia potensinya harus disekolahkan di sekolah yang bagus atau perkenalannya nih komunitas atas. Nah, ini yang menyebabkan banyak yang sudah tahu dalam kalangan Chinese ini, maka sebabnya mereka mencari anak yang punya potensi yang seperti itu Pak. Tapi jangan terlalu desperate. Oh kalau gitu saya cuma mau anak yang kaya. Ya enggak begitu kan Pak. Oh iya Ya betul. kan? Karena kan ada lagi namanya kesehatan. Ya ada anaknya kaya, luar biasa kaya, tapi datang dengan kesehatan buruk. Kita juga tidak mau yang seperti itu Pak. Betul. Ya kan? Iya. Inilah yang disebut tadi keseimbangan. Keseimbangan ya. Oke. Jadi menarik sekali. Berarti ada dong kalau dari pemahamannya John bahwa anak itu akan membawa selain rezeki bisa membawa ketidakberuntungan gitu bisa juga ya dari tanggal Bisa lahir. Pak. Nah ini ada contoh 2 tahun lalu. Ini sekarang jadi murid saya, orang Eropa juga. Jadi waktu itu pertama dia cuma datang ke saya untuk cek kesehatan anaknya. Cek kesehatan. Ya kan, jadi anaknya lucu sekali. Oh ya. Itu lucu sekali. Jadi saya tanya, oh dia seperti ini, kulitnya merah. Sini saya bilang, kasih saya tanggal lahirnya. Saya bilang, kasih saya tanggal lahirnya. Saya bacain. Nah begitu saya baca, saya bilang ini, anaknya ini perlu hidup dalam kondisi pasangan orang tuanya cerai. Apa yang terjadi sama kamu dan suami kamu? Langsung netes air matanya Pak. Kami sedang ribut. Itu sebabnya saya ke Bali bawa anak ini. Kami sedang berpisah. Sudah terbaca ya. Terbaca. Dari tanggal lahir aja bahwa seseorang itu bisa maju, bisa lebih baik, malah kadang-kadang dia harus ada di situasi yang sulit. Yang menurut pandangan umum ya, Betul. sebuah bencana, penderitaan gitu. Untuk mana tuh mungkin teman-teman sering nanya, aduh hidupku menderita, orang tua nggak bagus, ada segala macam. Bisa jadi itu sebuah proses yang harus dijalanin gitu ya. Itu perlu dijalanin. Nah, justru itulah kita mempelajari diri kita secara mendalam, ya kan? Berhentilah menyalahkan keadaan. Oh, kenapa orang tua saya enggak Bill Gates saja gitu ya. Kalau saya lahir di keluarga Bill Gates nggak usah pusing ya. Iya betul. Ya kan, duit udah terjamin. Dan kita nggak bisa ini nggak ada parent idol. Jadi kita mau pilih nih, oh saya mau lahir di sini gitu nggak bisa. Dan sebenarnya kalau kita cerita lebih jauh, kita yang memilih Pak. Ini berdasarkan kalau kita mungkin di Bali kita percaya bahwa itu karma kita. Tapi ingat, karma itu bukan hukuman. Nah, segala sesuatu kalau kita berhadapan dengan tantangan yang sulit, itu kadang-kadang sifat manusia yang menyalahkan. Itu blaming ya. Blaming. Nah, selama sifat itu masih ada, itu kan tidak membantu membuat kita melihat kebenaran sesungguhnya. Nah, tadi gini, sudah ada keluarga, anak itu harus ada di dalam bertumbuh, dia bisa sukses di keluarga yang bercerai. Berarti apa yang dilakukan nih, John? Ketika melihat tanggal lahir ini, apa sisi-sisi mana yang bisa dikelola, diolah lebih supaya menjadi lebih baik lagi? Baik. Nah, ini pertanyaan sangat seru ya. Jadi bagi saya di situ sebetulnya saya waktu dulu juga sering berkutat dengan pertanyaan masa kecil saya, apa sih yang harus dilakukan? Kenapa? Nah, ayah saya meninggal waktu saya muda. Saya waktu umur 7 tahun sudah meninggal. Jadi saya itu merasa hidup itu kenapa sangat tidak adil dan sebagainya. Nah, itu juga tercermin di tanggal lahir saya. Itu dapat kelihatan. Oh, sudah semua ya? itu kelihatan. Jadi itu kalau enggak saya harus tinggal jauh dari ayah saya. Itu udah pasti. Itu berarti sama-sama tidak ada ayah artinya gitu kan kesimpulannya. Ya, tidak ada ini kan karena energinya saya perlu bekerja untuk ke bidang itu. Nah, dan itu sudah diberikan. Tidak usah mencari keluar sehingga jangan menyalahkan yang lain. Kenapa tidak ada ayah? Ya waktu kecil tidak mengerti. Betul. Mungkin saya merasa sangat tidak puas dengan kehidupan. Oh kenapa saya tidak adil? Orang tua lain dapat ayah, sekolahnya selalu diberikan yang bagus ya kan. Ada mobil, ada supir, ada ini. Kenapa saya nggak ada gitu ya? Nah itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Itulah yang di dalam tanggal lahir. Nah kalau saya garis jelaskan dengan lebih sederhana. Jadi ada 3 aspek. Sering kita dengar. Mungkin kalau di Bali Trihita Karana ya Pak ya. Iya, Trihita Karana. Jadi kita cerita tentang aspek sebutlah langit, manusia, bumi. Oke. Langit, manusia, bumi. Manusia di tengah ya. Ya, manusia di tengah ya Pak ya. Jadi langit itu betul-betul langit. Nah, langit itu isinya ya matahari, bulan, bintang. Ya. Nah, ini semua mereka memiliki energi.
Oke. Interaksi mereka mempengaruhi manusia kita di bawah. Nah, saat misalnya seperti tahun ini kalau dalam zodiak Chinese Pak, itu adalah tahun tikus. Tahun tikus. Nah, tikus itu elemennya air. Jadi bukan tikusnya literary. Jadi mereka dulu menyimpulkan binatang ini untuk hanya petani agar mudah mengajari petani. Jadi tikus itu bukan tikusnya literally. Jadi jangan takut. Bukan tikus beneran gitu. Bukan Ya? tikus beneran. Oh. Itu lebih kepada energi di balik tikus. Jadi air. Kenapa dibilang air ya Pak? Karena dia itu di winter. Ini masih golongannya winter Pak. Oh. Oke. Nah ini mungkin lebih detail nanti secara teknikal. Tapi itu garis besarnya dulu. Nah dia air ini dia menjadi wisdom. Dia juga memiliki bahaya. Jadi di tahun ini sama Pak. Bagi sebagian orang itu wisdom, sebagian itu bahaya. Ini kita perimbangannya. Jadi dia ada yin yang atau tai chi-nya itu. Nah, ini cara kita membaca lebih detail. Nah, tahun ini logam. Logam itu tikus logam. Logam itu kalau dalam 5 elemen dia mengendalikan organ tubuh kita, paru-paru dan large intestine. Nah, di sini tahun ini kita lihat banyak gangguan pernafasan, Pak. Oh, itu di situ. COVID-nya di situ COVID-nya ya. di situ. Nah, ini garis besar dulu ya, Pak. Tapi kalau kita lihat lagi, nah secara general seperti itu, tapi semua orang kena? Enggak, kembali lagi. Nah, apa yang membuat kita tidak kena? Tanggal lahir kita. Oh. Kenapa ada yang kena? Nah, ini yang menjadi, nah sekali kayak turun hujan, ada yang kebasaan, ada yang enggak. Oh, ya kan? Faktor apa? Nah, sama. Jadi dia perlu kejadian. Nah, kalau lagi bagus, dia akan terjadi, ya kan? Kalau lagi jelek, dia juga akan terjadi. Nah, ini tidak dapat dihindarin. Langitnya, artinya kita nggak bisa menggeser. Nggak bisa nyetop bahkan. Kita nggak bisa nyetop perputaran bumi. Iya. Betul ya Pak ya? Berarti langit ini Mutlak. dia bilang lah mutlak, nggak bisa dia. Kalau jelek nggak bisa di ini. Harus jalanin gitu ya. Betul, kita terima. Tapi Tuhan itu nggak pernah nutup mata. Kok nasib saya jelek ya Pak? Yang bagus kan, senang kipas-kipas ya Pak ya. Karena yang jelek nih, wah gimana nih nasib saya ya? Nah, tapi Tuhan masih memberikan dua, manusia dan bumi. Manusia dan bumi. Ya. Okay. Nah, manusia itu adalah akhlak kita, sifat kita, karakter kita. Mau nggak kita berusaha untuk diri kita? Ya kan? Kalau langit udah tidak mendukung kita, ya kan? Nah, kita mau nggak? Jadilah gitu ya. Bekerja. Ya kan? Udah nggak bagus, nggak mau kerja Pak. Nah, itu total. Itu kan, ya kan? Ngarapinnya instan Pak, ya kan? Kalau enggak ya cara tadi Pak, bikin anak banyak Pak. Kalau dapat syukur kalau dia ngerti kan gitu ya. Karena apa namanya filosofi banyak anak banyak rezeki. Ya kan? Dari situ Pak sebenarnya kan. Jadi anak itu kan nitip rezeki Tuhan Pak ya. Iya. Tapi kebetulan mungkin judinya kalah Pak. Artinya dapatnya di hari yang pas lagi anaknya nggak bawa rezeki. Iya, oke. Nah, tapi ini nanti cerita kapasitas ya. Saya baru bawa kapasitas. Nah, jadi kalau seandainya Pak manusianya dia mau bekerja, dia arah pikirannya mau maju, ya, dan berusaha untuk diri sendiri. Jadi asertif ya, orang yang mau tumbuh ya. Ditambah dengan feng shui. Nah, lingkungan kita topang. Tidak ada orang yang lahir sempurna. Betul. Artinya energinya kita memiliki 5 elemen energi dalam diri kita. Dan saya dapat pastikan Pak, tidak ada orang, termasuk orang kaya, orang yang sukses, yang energinya itu bulat utuh, nggak ada. Karena itulah yang membuat jalan cerita hidup kita. Oke. Di mana kelemahan kita, di mana keunggulan diri kita. Nah, kita tempatkan keunggulan diri kita, di mana kelemahan kita, baru dia akan jadilah harmonis. Itu yang diinginkan. Jadilah keseimbangan hidup kita. Ya kan? Nah, tidak perlu semua orang tuh jadi orang kaya raya Pak, orang jadi orang nomor 1 terkaya. Lalu siapa yang jadi pelayan? Ya kan? Kalau semua orang jadi orang kaya di dunia ini, siapa yang mau bekerja untuk kita Pak? Oke. Ya kan? Nah, ini keseimbangan alam semesta itu luar biasa. Nah, lalu kita topang dengan namanya feng shui. Feng shui itu apa? Jadi bukan hanya naruh batu, naruh patung, sembayang-sembayang, tidak. Feng itu dalam bahasa Mandarin artinya angin atau qi atau oksigen. Shui itu air. Nah, 2 elemen ini menghidupi manusia, Pak. Ya kan? Nah, Feng itu dia mengendalikan atau governing kita punya health, kesehatan kita. Sedangkan uang itu digovern oleh air. Jadi kalau sungai, Pak, itu mengering, Pak. Itu biasanya, Pak, bisnis daerah itu hancur semua, Pak. Otomatis. Okay. Nah, dari dulu kita lihat peradaban, manusia itu selalu tinggal di pesisir sungai. Di sungai gitu. Nah, itu baru membangun kota, Pak. Nah, itulah, Pak. Dari kita mau lihat kapasitas daripada kota itu, Pak. Lihat sungainya, Pak.
Makanya sebenarnya kalau kembali ke alam ini kita belajarnya jadi jauh lebih sayang kepada lingkungan. Nah, sayangi sungai kita Pak. Kalau masih mau hidup makmur Pak ya. Gitu ya. Nah, itu dia harus jaga kelestarian alam. Berarti dari sisi manusia dan lingkungannya. Betul. Fengnya ya. Feng shui. Feng shui-nya Feng shui ya Pak ya. Jadi kan dua itu tadi. Ya, gunung itu adalah tempat asal qi dari tingkat tanah yang tinggi menuju ke rendah. Karena qi kan dia mengalir, energi mengalir ya Pak ya. Jadi kalau ini juga kenapa orang di gunung jauh lebih sehat Pak, karena qi-nya lebih bagus. Qi-nya di tempat yang lebih tinggi ya. Secara general tidak mengatakan bahwa orang di gunung nggak bisa mati atau nggak bisa sakit Pak, tapi qi-nya lebih ditopang. Nah, dan tanah itu kan gunung kan tanah yang besar ya Pak. Nah, dan air. Jadi dua ini bukan siapa yang lebih unggul, enggak. Manusia untuk sejahtera itu perlu sehat, perlu uang. Ya kan, tidak perlu jadi orang nomor 1 paling kaya di Bali Pak, tapi cukup yang penting makmur Pak. Kalau bisa kita gambarin secara ringkas, kira-kira begini ya, mungkin ya, John. Tadi dibilang 3, ada langit, manusia, dan satu lagi apa itu? Bumi ya. Nah berarti ketika langit ini katakanlah bahwa itu sebuah suratan kalau begitu ya. Suratannya seseorang sudah lahir itu dia misalnya dikatakan ya ekonominya pas-pasan atau kesehatannya mengalami kondisi tertentu, berarti kita nggak bisa pasrah kan begitu ya? Nggak bisa pasrah. Jadi jangan mengeluh, jangan merasa paling hidup ini tidak adil, tidak fair, karena masih ada 2 ini gitu ya. Betul. Manusia berarti dia harus bekerja, berusaha, berupaya, kemudian mencari solusi buat dirinya, belajar tentang dirinya, mengenali dirinya supaya sadar, bisa menerima, dan akhirnya menggunakan topangan dari ini gitu ya, dari alam ini. Itulah masuk dari sisi feng shui gitu ya. Sisi feng shui Pak. Jadi tidak klinik lagi sehingga feng shui itu dia tidak seimbangnya di mana. Nah, kita mempelajari tanggal lahir ini tidak, tadi yang saya katakan tidak ada orang yang lahir dengan sempurna. Nah, kita coba menggunakanlah elemen yang ada. Bayangkan kalau anggaplah sepertiga Pak ya. Sekarang sepertiga pertama tidak menopang. Paling tidak kita kalau 2 ini bagus, 2/3 hidup kita tidak jelek-jelek amat Pak. Nah ini kata kuncinya berarti. Ya harus tetap semangat teman-teman mantra hati, jangan mudah mengeluh, kemudian menyalahkan, karena masih ada 2 unsur, yaitu adalah kita sendiri sebagai manusianya dan unsur dari bumi. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini di sesi 2. Masih bersama saya, Coach Wira di program Mantra Hati, Manajemen Transformasi, Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang.